Guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusnawiandi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam diri kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Guys, tetap semangat, tetap sehat, tetap tangguh. Jangan lupa untuk selalu asupan vitamin dan buah-buahan agar tubuh kita punya imun yang kuat terhadap COVID-19. Guys, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang Natalius Pigai lagi. Apa yang dia harapkan dan apa yang dia ucapkan, mari kita ulas guys ya. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berbagi dan saling memberkati. Guys, baru-baru ini ya, pada hari Selasa ya 4 Agustus 2020 aktivis HAM ya dan juga mantan komisioner Komnas HAM yaitu Natalius Pigai ya. Saya ulangi lagi, aktivis HAM dan mantan komisioner Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Natalius Pigai itu membuat pernyataan begini. Saya mengikuti gerak-gerik pemerintah dari hari demi hari. Sejak Mei setelah Hari Raya Idul Fitri, Presiden, para menteri masa bodoh alias tidak mau dengar TV, tidak mau baca koran, tidak mau dengar rakyat alias pembiaran. Ujarnya dikutip dari Airmall Selasa 4 Agustus 2020. Ya, tak hanya itu bahwa Natalius Pigai mengatakan bahwa menyebut minimnya serapan anggaran tersebut. Presiden Jokowi pun pura-pura mengamuk dan mengancam melakukan reshuffle kabinet. Ya. Guys, apakah benar? Ya, pertanyaannya sekarang sederhana aja. Apakah benar bahwa Natalius Pigai bisa sedetil itu mengikuti gerak-gerik dari pemerintah ya, bahwa pemerintah tidak mau dengar TV, tidak mau baca koran, tidak mau dengar rakyat alias pembiaran? Apakah benar seperti itu? Ya, apakah Natalius Pigai mengerti semuanya ya, presiden, wakil presiden dan para menterinya tidak mendengar, tidak melihat TV ya toh, tidak mau mendengar rakyat ya, tidak mau baca koran? Apakah sedetil itu dia? Nah, dia posisinya, maaf ya, ini kita secara bodoh aja, dia kan seorang diri. Jumlah menteri berapa, presiden berapa, 1, wakil presiden 1, 2 orang, cukup 2 orang ini aja. Apakah bisa 1 orang mengawasi masuk ke istana kepresidenan, masuk ke istana wakil presiden untuk melihat secara detail? Karena dia mengatakan begini, saya mengikuti gerak-gerik pemerintah hari demi hari. Artinya Natalius Pigai itu melihat presiden, wakil presiden dan para menterinya hari lepas hari secara pribadi ya. Apakah saya nggak habis pikir ini ya, apakah teman-teman sejalan atau enggak, silakan ya. Apakah tubuhnya Natalius Pigai ini bisa dibagi-bagi, matanya bisa dibagi-bagi melihat presiden, wakil presiden dan para menterinya tidak mau baca koran, tidak mau dengar rakyat alias pembiaran? Ini aja, kata-kata ini aja coba teman-teman analis lah ya, analisa bagaimana benar nggak pernyataan bahwa dia bisa mengikuti gerak-gerik pemerintah hari demi hari ya. Aduh, lucu guys ya kan. Nah, ini yang sebetulnya tidak boleh lah diucapkan ya. Dan kalau tidak sanggup urus negara, sebaiknya Jokowi dan kabinetnya mundur, tegas Natalius Pigai menambahkan. Guys, kita kembali ke pribadi Natalius Pigai dulu lah ya. Ketika dia jadi komisioner Komnas HAM, apa yang sudah diperbuat ya, kasus-kasus Komnas HAM apakah bisa terselesaikan ya ketika Natalius Pigai menjabat menjadi komisioner Komnas HAM ya? Kasus mana
yang besar, yang boom, itu mengangkat nama Natalis Pigai, bisa dikenal ketika dia menjabat komisioner Komnas HAM. Ya, kenapa dia sekarang mengkritik pemerintahan yang katanya tidak bisa melakukan apa-apa dan sebaiknya mundur Presiden Jokowi dan para menterinya? Taruh kata Presiden Jokowi dan para menterinya bekerjanya kurang baik. Tapi apakah harus mundur? Ya. Lalu mau digantikan siapa? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya mohon maaf Pak Natalis Pigai, ya, koreksi diri sendirilah ya. Apakah Pak Natalis Pigai ini sudah bisa melakukan yang terbaik untuk negara ketika menjabat komisioner komisioner Komnas HAM aja lah, ya. Apa yang sudah dilakukan? Ada kasus yang booming nggak? Ya, kasus-kasus Komnas HAM, kasus-kasus HAM, ya, hak asasi manusia yang besar yang sudah diselesaikan oleh Pak Natalis Pigai. Itu aja ya. Kalau memang itu ada, ya wajarlah kalau mengkritik pemerintahan tidak bisa bekerja. Tapi kalau itu tidak ada, ya jangan mengkritik yang sebetulnya diri sendiri aja tidak bisa melakukan. Ya guys ya, itu kadang-kadang kita perlu bercermin ya, perlu bercermin bagaimana kita mengkritik pemerintahan, kita bagaimana memberikan masukan terhadap pemerintah. Tidak asal kritik, tapi melihat diri kita, bahwa diri kita sudah mampu atau tidak. Ya, kembali silahkan teman-teman menilai apa yang dikatakan Pak Natalis Pigai tadi, bahwa dia mengawasi gerak-gerik daripada pemerintahan hari lepas hari dari bulan Mei sampai dengan sekarang. Apakah benar ya bahwa pemerintah itu tidak baca koran, tidak mendengar TV, tidak mendengarkan rakyat? Silahkan teman-teman bisa menilai bagaimana Pak Natalis Pigai ini ucapannya bisa didengar oleh kita atau tidak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Natalis Pigai minta supaya Jokowi dan para kabinetnya untuk mundur, kita lihat koreksi diri Pak Natalis Pigai sendiri. Apakah Pak Natalis Pigai sudah melakukan yang terbaik untuk negara ini? Ya guys ya. Terima kasih, marilah kita memberikan masukan yang baik, berpikir secara jernih, berpikir secara cerdas, jangan selalu menghendaki presiden untuk turun. Biarkanlah presiden bekerja sampai akhir masa periodenya, yaitu 2024. Silahkan nanti teman-teman berkompetisi, ya, pesaing-pesaing yang sekarang sudah gerah untuk masuk ke dalam pemerintahan menggantikan Pak Jokowi. Tunggu sampai 2024 supaya Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya secara konstitusional, ya. Marilah kita sabar sejenak, ya. 4 tahun saya kira tidak terlalu lama. Terima kasih guys. Mari kita jaga NKRI dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salam sehat, salam tangguh. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.